Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Kanvancia Otapea dengan NIM 31S2425. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran laminar pada circular tube. Di sini, aliran laminar pada circular tube adalah aliran fluida di dalam pipa berbentuk lingkaran, di mana partikel fluida bergerak teratur dalam lapisan-lapisan sejajar sepanjang sumbu pipa tanpa saling bercampur secara acak. Jadi setiap lapisan fluida itu mengalir searah sumbu pipa, memiliki kecepatan berbeda, dan hanya berinteraksi melalui gaya geser atau viskositas. Selanjutnya ada asumsi mengenai circular tube. Yang pertama, dia steady state condition, di mana aliran diasumsikan berada pada kondisi tuna. Artinya, tidak terjadi perubahan kecepatan fluida terhadap waktu. Dengan demikian, karakteristik aliran pada setiap titik di dalam pipa tetap konstan selama proses berlangsung. Dan yang kedua itu dia aliran laminar. Aliran fluida diasumsikan bersifat laminar, di mana partikel fluida bergerak dalam lapisan sejajar tanpa pencampuran antar lapisan. Dan yang ketiga dia fluida mengalir ke arah Z karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Fluida dianggap mengalir sepanjang sumbu pipa yaitu arah Z karena adanya gaya pendorong seperti komponen gravitasi atau gradien tekanan. Tidak terdapat percepatan fluida pada arah radial maupun tangensial. Dan yang keempat itu sistem koordinat silindris karena geometri pipa berbentuk silinder, jadi sistem koordinat silindris digunakan. Sistem ini memudahkan menganalisa karena profil aliran dan distribusi kecepatan mengikuti sistem bentuk pipa. Sistem koordinat silindris yaitu dengan R, theta, dan Z. Yang kelima dia fluida incompressible. Fluida diasumsikan memiliki densitas konstan selama mengalir. Dengan asumsi ini, perubahan volume fluida dapat diabaikan sehingga persamaan kontinuitas menjadi lebih sederhana. Dan yang keenam itu unidirectional flow, di mana kecepatan hanya aliran diasumsikan hanya memiliki satu komponen kecepatan, yaitu kecepatan aksial, di mana PZ itu tidak sama dengan 0, PR-nya itu sama dengan 0 dan pi θ-nya itu juga sama dengan 0. Di mana artinya fluida mengalir dengan arah Z dan melalui pipa sepanjang L. Dan terakhir dia adanya kondisi no slip di permukaan solid, di mana kecepatan fluida pada permukaan dinding pipa dihasilkan sama dengan 0, di mana Pz itu sama dengan R sama dengan R, yaitu sama dengan 0 juga. Asumsi ini penting menyatakan bahwa fluida melekat pada dinding pipa dan menyebabkan terbentuknya gradien kecepatan akibat efek viskositas. Selanjutnya ada elemen volumenya. Di sini fluida mengalir melalui arah Z. Jadi saat fluida yang masuk itu flux momentumnya itu momentum Z terhadap pada arah Z terhadap Z sama dengan 0. Yang keluar itu flux momentumnya itu momentum Z terhadap pada arah Z saat Z sama dengan terhadap Z sama dengan L. Lalu flux Z momentum keluar pada arah R tambah delta R dengan flux momentumnya yaitu momentum Z pada arah R terhadap R tambah delta R. Dan yang terakhir flux Z momentum Z pada arah R terhadap R. Jadi aliran fluidanya itu mengalir melalui arah Z dan dia mengalir itu sepanjang L karena panjang pipanya itu diasumsikan sebagai L. Profil distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan. Kan fluidanya mengalir ke arah Z. Jadi semakin
dekat fluida ke benda solid, maka kecepatannya itu semakin kecil atau sama dengan nol. Dan itulah dia distribusi kecepatannya. Dan distribusi momentum itu semakin dekat fluida ke benda solid, dia tegangannya semakin besar. Dan eh, jika fluidanya menjauh dari dari benda solid, maka ketegangannya semakin kecil, maka tau at z-nya itu sama dengan nol. Selanjutnya ada neraca momentumnya. Yang pertama itu melalui eh, asa neraca momentumnya dapat kita ambil dari elemen volume ini. Yang pertama itu momentum ada Z yang masuk ke elemen fluida dari bawah, Z sama dengan nol, yaitu 2V kali R kali delta R dikali dengan momentum Z pada arah Z terhadap Z sama dengan nol. Yang kedua, momentum arah Z yang keluar dari elemen fluida di bagian atas, yaitu Z sama dengan L, yaitu 2V kali R kali delta R, dikali dengan momentum Z pada arah Z terhadap Z sama dengan L. Dan yang ketiga, momentum arah Z yang masuk secara radial dari bagian dalam silinder, yaitu 2V kali R kali L dikali dengan momentum Z pada arah R terhadap R. Dan yang keempat, momentum momentum arah Z yang keluar ke lapisan fluida luar, di mana 2 dikali R tambah delta R dikali L dikali dengan momentum Z pada arah R terhadap R tambah delta R, atau sama dengan 2V kali R kali L dikali dengan momentum Z pada arah R terhadap R tambah delta R. Dan yang kelima itu gaya berat fluida yang bekerja pada arah Z, mana 2V kali R kali delta R dikali L, R dikali L dikali Rho kali G. Selanjutnya, kita dapat menentukan persamaan flux momentum dengan neraca dengan persamaannya, yaitu laju momentum masuk dikeluar laju momentum keluar ditambah gaya yang bekerja sama dengan nol. Laju momentum yang masuk yaitu 2V kali R kali delta R dikali dengan momentum momentum Z pada arah R, di mana terhadap R dikurang dengan 2 kali V kali R kali L dikali dengan momentum Z pada arah R terhadap R tambah delta R. Itulah dia molekular atau innya, atau in yang masuk, tambah dengan 2 V kali R kali delta R dikali dengan momentum Z pada arah Z terhadap Z sama dengan 0 dikurang 2 kali V kali R kali delta R dikali dengan momentum Z pada arah Z terhadap Z sama dengan L. Itu konvektif atau yang keluar. Ditambah dengan 2V kali R kali delta R kali L kali Rho kali G, itulah gaya yang bekerja sama dengan 0. Kemudian dapat disederhanakan dengan membagi dengan 2V kali R kali delta R. Delta R. Kemudian saat 2V kali R kali L itu dibagi dengan 2V kali R kali delta R, hasilnya itu R kali momentum Z pada arah R terhadap R per delta R dikurang dengan R kali momentum Z pada arah R terhadap R tambah delta R per delta R ditambah dengan R kali momentum Z terhadap pada arah Z terhadap Z sama dengan 0 per L dikurang R dikali momentum Z pada arah Z terhadap Z sama dengan L dibagi dengan L ditambah R dikali Rho dikali G sama dengan 0. Kita samakan yang sama dengan penyebut. Kita satukan yang sama penyebutnya, yang delta R dan juga yang L. Selanjutnya dilimitkan. Setelah dilimitkan,
eh, dapat kita buat persamaannya. Kita buat pertama yang pertama, kemudian DR ini kita pindah ruas, dapatlah kita persamaan kedua. Selanjutnya evaluasi komponen PRZ. PRZ sama dengan Do RZ tambah Rho dikali VR kali VZ ditambah P. Ya, maka PRZ sama dengan min mu dikali do VR per do Z tambah do VZ per do R. Ditambah dengan Rho dikali VR kali VZ tambah P. Di sini, di mana P itu sama dengan 0, VR itu sama dengan 0, P theta itu sama dengan 0, dan VZ itu tidak sama dengan 0. Karena VR itu sama dengan 0, maka do VR itu sama dengan 0. Ya, lalu VR itu sama dengan 0, P itu sama dengan 0, maka saat do VZ PR yang sama dengan 0 per do Z itu hasilnya 0, maka hasilnya atau PRZ PRZ sama dengan min mu dikali do VZ per do R, atau sama juga dengan tau RZ. Itu kita buat menjadi persamaan 3. Kemudian kita substitusi hasil evaluasi momentum ZRZ atau PZZ ke persamaan 1. Persamaan 1 yang telah kita dapat tadi, D, D per DR dikali dengan R kali tau RZ sama dengan tau ZZ tambah Rho kali PZ tambah P0, di mana Z sama dengan 0 kurang tau ZZ tambah Rho kali PZ tambah dengan PL, di mana Z sama dengan L ditambah Rho kali G per L, lalu dikalikan dengan R juga. Kemudian Do per Do R dikali R kali tau RZ sama dengan P0 kurang PL per L tambah Rho kali G kali R. Kemudian D per DR dikali R kali tau RZ sama dengan P0 dikurang Rho kali G0 dikurang PL kurang Rho GL per L dikali dengan R. Kemudian setelah disederhanakan, jadilah Do per Do R dikali R kali tau RZ sama dengan P0 per PL per L dikali dengan R. Kemudian Do kali R kali tau RZ sama dengan P0 kurang PL per L dikali R dr. Kemudian diintegralkan hasil integralnya itu R kali tau RZ sama dengan P0 kurang PL per L dikali R kuadrat per 2 tambah 1. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan R. Jadinya tau RZ sama dengan P0 kurang PL per L dikali dengan R per 2 tambah C1 per R. Kita buat menjadi persamaan 4. Jadi C1 itu distribusi momentum, C2 itu distribusi kecepatan. Boundary condition untuk C1 itu saat R sama dengan 0, tau RZ itu finite atau sama dengan C1 sama dengan 0. Kemudian kita substitusi kondisi ke persamaan 4. Persamaan 4 yang kita dapat tadi, tau RZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali dengan R per 2 ditambah karena C1-nya itu sama dengan 0, kita ganti 0 per, maka jadi 0 per R. Jadi tau RZ itu P0 kurang PL per 2L kali R. Kita buat jadi persamaan 5. Kemudian kita substitusi persamaan 3 ke 5. Persamaan 3-nya tadi dari sini, maka min mu do VZ per do R sama dengan P0 kurang PL per 2L kali R. Jadinya do kita pindah
ruaskan si min mu ini. Jadi do Vz per do R sama dengan min P0 kurang PL per 2 mu L kali R. Kemudian DR-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya dVz sama dengan min P0 kurang PL per 2 mu L dikali dengan R dr. Kemudian diintegralkan, dapatlah si integralnya yaitu min P0 kurang PL per 2 mu L dikali dengan R kuadrat per 2 tambah C2. Itulah menjadi persamaan 6. Kemudian untuk mencari boundary condition untuk C2 saat R sama dengan R besar, PZ sama dengan 0. Kemudian kita substitusi boundary condition untuk C2 ke persamaan 6. Persamaan 6 yang kita dapat tadi, kita masukkanlah PZ itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan min P0 kurang PL per 4 mu L ditambah R kuadrat. Coba jadi persamaan 7. Kemudian kita substitusi persamaan 7 ke persamaan 6, maka PZ sama dengan min P0 kurang PL per 2 mu L dikali R kuadrat per 2 ditambah P0 kurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat. Kemudian kemudian 2 dari R kuadrat per 2 itu kita kalikan ke dalam ke sesama penyebutnya. Jadinya min P0 kurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat ditambah dengan P0 di P0 dikurang PL per 4 mu L dikali R kuadrat. Lalu kemudian dapat kita satukan R kuadrat, R kecil kuadrat, dan R besar kuadrat. Maka jadinya PZ sama dengan P0 kurang PL per 4 mu L dikali dengan R kuadrat kurang R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi dengan R kuadrat. Jadinya PZ per R kuadrat, R besar kuadrat, sama dengan P0 kurang PL per 4 mu L dikali 1 per R kuadrat dikali dengan R kuadrat per R besar kuadrat per R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat kurang per R besar kuadrat. Kemudian 1 per R kuadrat ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadinya PZ per R kuadrat dikali R kuadrat besar kurang P0 kurang PL per 4 mu L dikali dengan 1 kurang R kecil kuadrat per R besar kuadrat. R kuadrat R besar kuadrat dapat kita coret yang di sebelah di ruas kiri. Jadinya PZ sama dengan P0 kurang PL per 4 mu L dikali 1 kurang R kecil kuadrat per R besar kuadrat. Itulah menjadi persamaan 8. Kemudian dapat kita cari kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimum itu saat R sama dengan 0. Kita substitusi R sama dengan 0 ke persamaan 8. Persamaan 8 yang tadi telah kita dapat, yaitu P0 kurang PL per 4 mu L dikali 1 kurang 0 kuadrat per R besar kuadrat. Jadi PZ itu sama dengan P0 kurang PL kurang 4 mu L. Kemudian kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu laju alir volumetrik total per luas penampang. PZ sama dengan 0, integral 0 sampai 2 pi dikali integral 0 kali R dikali PZ kali R kali DR kali d theta per integral 0 sampai 2 pi dikali 0 kali integral 0 sampai R dikali R kali DR kali d theta. Kemudian kita substitusi persamaan 8 ke pembilang. Pembilangnya yaitu integral 0 sampai 2 pi kali integral 0 kali dikali dengan integral 0 sampai R, yaitu
P0 kurang PL kurang 4 mu L dikali 1 kurang R kuadrat. R kecil kuadrat dikurang R besar kuadrat dikali R kali DR kali D theta. Kemudian P0 dikurang PL dikurang 4 PL dikali dengan integral 0 sampai 2 pi d theta dikali integral 0 kali 0 sampai R R dikurang R pangkat 3 kecil per R besar kuadrat dr. Integral dari d theta itu theta. Kemudian kita substitusikan dengan batasnya yaitu 2 pi, maka hasilnya 2 pi. Jadi integral dari R kecil kurang R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 2 yaitu R kuadrat, R kecil kuadrat per 2 dikurang R kecil pangkat 4 per 4 dikali dengan 1 per R besar kuadrat. Kemudian dimasukkan batasnya yaitu 0 sampai R, maka hasilnya menjadi R kuadrat kurang 2 kurang R pangkat 4 kurang 4R kuadrat. Maka hasilnya menjadi P0 kurang PL P0 kurang PL per 4 ml dikali dengan 2 pi dikali dengan R kuadrat per 2 kurang R kuadrat per 4. Kemudian R kuadrat kurang 2 kurang R kuadrat per 4 itu hasilnya menjadi R kuadrat per 4. Kemudian maka menjadi P0 kurang PL per 4 ml dikali dengan 2 pi dikali dengan R kuadrat per 4 menjadi pi dikali P0 kurang PL dikali R kuadrat per 8 ml. Kemudian kita integralkan penyebutnya ke integral 0 sampai 2 pi dikali integral 0 sampai R dr d theta. Integral 0 sampai 2 pi dikali d theta dikali integral 0 2 pi di d theta dikali dengan integral 0 sampai R dikali sampai R dr. Hasilnya yaitu 2 pi dikali dengan setengah R kuadrat dengan batas 0 sampai R. Jadi memasukkan batasnya menjadi 2 pi kali setengah kali R besar kuadrat. Maka menjadi duanya itu bisa habis menjadi pi R besar kuadrat. Maka kecepatan rata-ratanya itu pembilangnya tadi itu pi kali P0 kurang PL dikali P kuadrat per 8 mu L per pi R kuadrat itu penyebutnya, hasil integral penyebutnya. Jadi P0 per 8 mu L. Itu tadi kecepatan maksimumnya itu P0 kurang PL per 4 mu L. Jadi kecepatan rata-ratanya itu sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Dan yang terakhir mencari laju alur volumetrik yaitu I sama dengan luas kali kecepatan rata-rata. Maka I sama dengan V R kuadrat kali P0 kurang PL per 8 ml kali R kuadrat. Hasilnya menjadi P R pangkat 4 kali P0 kurang PL per 8 ml. Sekian dari presentasi saya, Bu. Terima kasih.